الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا شيخ المؤلف الكتاب الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد القحطاني السعدي المجحدي الحضرمي التريمي شيخنا الإمام العلامة شارح هذا الكتاب الإمام فقيه المحقق سعيد بن محمد بعلي بأشن الدوان الحضرمي الشافعي نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم بالدار آمين يرزقنا العلم والأعمال يحفظنا من الزهو والزلل يرزقنا فتوح النور صلاح الجسد والقلب والروح ثبت النصوح يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين اللهم بالفاتحة اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahabatil mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bi hadihim min yaumin hadda ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sedikit tabarukan kita mengaji tentang bab yajibul istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Yajibul istinja min kulli radbin kharijin min ahadis sabilain bil ma'. Jadi wajib kita beristinja, bersuci dari setiap benda-benda yang basah ya, yang keluar dari salah satu jalan, dari dua jalan, salah satu dari dua jalan. Maknanya jalan depan ataupun belakang, lubur ataupun kubul. Nah, sifat istinja di sini ini ada juga aubil hajar ya. Mau istinja dengan hajar, dengan batu, atau jamidin, benda-benda yang padat yang sifatnya tahirin, suci. Yang sifat juga qaliin, bisa mengangkat, menghilangkan ya, yang najis. Dan benda tadi itu ghairi muhtaramin, bukan benda yang sifatnya dimuliakan. Kalau benda yang sifatnya dimuliakan kayak roti, nggak boleh dibuat istinja, ya kan? Atau benda-benda dari tulang Bani Adam itu dimuliakan, nggak boleh dibuat istinja. Wa yusannul jam'u bainahuma, disunnahkan waktu istinja ini menggabungkan di antara dua alat bersuci, yakni air dan batu. Ya. Kalau nggak ada batu, boleh yang sifatnya benda yang padat yang bisa ngangkat, boleh. Seperti apa? Seperti juga tisu yang kira-kira kering, suci, bisa buat ngangkat yang namanya najis, atau karton, ya, karton yang sifatnya bisa ngangkat najis, ini juga boleh. Ya. Benda-benda pecahan dari genteng, ya kan, yang sifatnya bisa ngangkat najis, boleh. Yang sifatnya juga enggak berbahaya buat salah satu daripada kehormatan kita. Dan walau bijamidin mutanajjisin duna salasa masahat, atau dengan benda-benda yang terkena najis tapi dengan jumlah kurang dari 3 kali usapan. Tapi setelah itu dibasuh dengan air. Cuman mengambil kesunahan untuk istinja dengan al-hajar tadi. Fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau kita cuma mau menyingkat dari dua benda untuk kita bersuci, ini udah cukup pada satu aja, nggak usah dua-duanya, boleh. Maka cukup kita mau ngambil keutamaannya dengan air. Ya, kalau mau ngambil yang paling utama boleh dengan istinja batu, tapi lebih afdal dengan air. Ya. Nah, istinja dengan batu ini ada syaratnya, wa syartul hajar alla yajifan najisu. Syaratnya kalau mau beristinja cuman boleh di tempat dua yang keluarnya benda najis tadi itu, dubur ataupun kubul. Keluar dari selain ini najis, dari hidung, dari mulut, muntah, nggak boleh istinja pakai batu. Ya. Istinja semuanya pakai air, selain dari dua jalan ini aja yang boleh pakai batu. Ya kan? Selain dari itu nggak boleh, semuanya pakai air. Kalau yang boleh pakai batu ya, atau istinja dengan tisu itu cuman aja nih? Yang namanya kubur ataupun dubur.
Dan itu Bu syaratnya alla yajifan najis. Yang keluar dari kubul ini mama ini masih belum kering. Masih basah, boleh ditisu, gosok pakai tisu atau pakai batu tadi. Ya kan? Dan tidak keluar dari batang dakar nih, kepalanya itu. Najisnya enggak kemana-mana. Kalau keluar dari situ sudah, maka harus pakai air. Ini syarat-syaratnya. Wala yantaqilu wala yatra'u najisun, tidak berpindah dari tempat asal putarannya dubur dan lain sebagainya. Wala yatra'u najisun akhar, dan tidak terkena najis yang lain. Najisnya kencing ya kencing aja. Enggak boleh najisnya kencing ada beolnya di sini nempel. Wah, udah enggak bisa. Ya kan? Berarti sudah ada dua najis, enggak bisa diusap dengan yang namanya batu. Paling harus dengan air. Wala yujawizu subhatahu, enggak boleh melampaui permukaannya. Yang umpama kepala sini enggak boleh lebih dari ini udah. Itu yang boleh dibasuh dengan batu, selainnya dengan air. Kalau lewat dari situ sudah harus dengan air. Wa hasyafatahu, atau batang kemaluannya ya. Wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena air ya. Kalau mau pakai batu aja ya kan. Itu umpama enggak ada air, adanya batu, ya sudah batu aja, enggak usah kasih air. Ada sih buat air, tapi buat minum enggak usah kalau ada batu. Ya kan sudah cukup. Asal yang bagian kepalanya tadi itu kita usap dengan batu sampai kering, atau minimal 3 kali ya. Jadi persyaratannya tadi itu hanya diperbolehkan untuk menghilangkan najis yang sifatnya basah. Kalau najisnya kering udah nggak usah. Tapi sunnah pakai batu gitu. Sunnah pakai batu. Atau yang keluar tadi itu keringat. Nah kalau keringat itu sunnah enggak, tapi cuman boleh aja diusap. Gitu. Ini keluar dari sini berkeringat, ini sudah ada usap-usap, ya kan? Nah bukan sesuatu yang najis. Wa ayyakuna bisalasi masahat, dan harus dengan 3 kali. Walaupun sudah sekali suci, diulang 2 kali sampai 3 kali. 3 kali belum suci, maka belum dihitung 3. 1 kali belum suci, 2 kali, 3 kali belum suci, masih dihitung 1. Begitu sudah suci setiap 4 kali, baru dihitung 1, 2, 3. Gitu. Jadi ini hukum istijmar namanya. Jadi istijmar sama istinja ya itu beda. Kalau istinja dengan air, istijmar dengan batu ya. Karena ada bilang romlul jimar ya. Itu kan batu yang dilempar. Waktu kita ngelempar jumroh, kan pakai batu. Ya kan? Enggak boleh pakai roti. Istijmar namanya batu. Istijmar. Nah, itu dengan haso yang kecil-kecil lah. Kalau ini istinja pakai batu tapi yang sifatnya bisa ngangkat najis. Terus wa yakuna bi thalasi masahat wa illam yabqal mahallu wajabal inqa ya. Kalau seandainya tempat yang najis tadi itu belum bersih walaupun dengan 3 kali basuhan atau usapan, maka wajib dibersihkan lebih dari 3 kali sampai yang namanya najis hilang. Ya. Nah, itu minimalnya itu 3 kali. Enggak boleh kurang dari 3 kali. Wa yusannul itar. Nah, setelah 3 kali belum bersih kita gosok 4 kali. Wah, udah bersih 4 kali, disunnahkan pakai bilangan ganjil. Yang ke-5 kalinya berhentinya sunnah. Walaupun 4 kali udah bersih, tambah 1 kali deh mengambil sunnahnya. Sama kayak kita wudhu ya kan, 3 kali belum bersih, 4 kali bersih, maka diambil lagi basuhan yang ke-5, maka jadi sunnah mengambil bilangan ganjil itar ya, witir. Wa yusannu isti'abul mahalli bil hajar, dan disunnahkan menggosok seluruh tempat yang kena najis tadi itu dengan batu. Umpama ini sudah bersih, sini juga, di sini juga sunnah. Walaupun ini enggak kena najis, di sini diratain dengan batu, itu sunnah ya. Wal istinja bil yasar, dan kalau kita istinja tadi itu dengan tangan kiri ya, enggak boleh dengan tangan kanan. Sama kayak kita cebok ya kan, tangan kiri. Wal i'timad 'alal wusta, dan menggunakan jari tengah ya. Ini kiri ya, jika pada dubur kita fit dubur. Ini kalau buat cebok pakai jari tengah kiri ini, ceboknya gini. Ya kan? Ini sunnah juga. Ini istinja bil ma', kalau dia pakai istinja dengan air, tetap pembasuhannya dengan basuhan tangan kiri pakai jari tengah ini. Ini kesunahannya. Wa taqdimul ma' ya lil qubul. Nah, disunnahkan juga kalau seandainya mau istinja dengan air ini, disunnahkan mendahulukan dengan air, ya kan? Dalam menyeboknya. Kalau ama dubur mama, ini ya udah kita bersihin dubur kalau kita ini beol nih mau cebok, ininya dulu dibersihin dulu, kubur dubur air depannya dulu, kemaluan depan dulu.
baru kemaluan belakang. Ya kan? Supaya enggak sampai nanti kita lupa. Wa taqdimuhu 'alal wudu. Nah, ini didahulukan membersihkan tadi itu yang najis-najis sebelum wudu, ya kan? Wa dalqu yadihi bil ardi. Serta habisnya itu sudah selesai semuanya maksudnya terus kita menggosok tangan kita tadi itu dengan tanah. Habis itu kita siram dengan air lagi. Ini kesunahan-kesunahan. Tsumma yaksilha ba'dahu, lalu dia cuci setelahnya. Wa nad'u farjihi wa izarihi. Dan setelah itu dia setelah bersih semuanya, suci tangannya, kehormatannya suci, semua sudah selesai, disunahkan lagi memercikkan air pada kemaluannya sedikit, dipercikin cik-cik sama sarungnya dikit, depannya sarungnya cik-cik. Ya, memercikkan supaya depan, dalam, luar bersih. Ini maknanya seperti itu. Wa ayyakula ba'dahu, ada kesunahan doa yang dianjurkan setelah kita beristinja semuanya itu dengan mengucapkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, tahhir, bersihkan, artinya itu sucikan ya, qalbi, hatiku, minan nifaq, dari sifat kemunafikan. Sifat munafik ini ya hati yang suka bohong, ya kan, kalau ngomong bohong, kalau dipercaya khianat, kalau janji ingkar, itu hati-hati kayak gitu sifat munafik. Ya kan, punya hati kayak gitu. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungi, bentengi kehormatanku, kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Ya, kan ada orang dengan perbuatan keji dengan kemaluannya. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Kelak akan disiksa dengan kemaluannya kalau dia berani berbuat maksiat dengan kemaluannya. Nah, ini kita baca doa ini, niscaya Allah akan sucikan hati kita dan kemaluan kita dari hal-hal yang tercela. Hati disucikan dari sifat-sifat kemunafikan, penyakit hati, dan kehormatan kita juga dilindungi dari perbuatan-perbuatan keji. Insya Allah nanti pada waktu yang akan datang ya kita sambung lagi tentang fasal istinja mengenai penjabarannya. Apa yang disebut istinja, apa yang disebut dengan istijmar, dan apa yang disebut dengan istitaubah. Ya. Istitaubah itu juga sama seperti istijmar. Ya. Nanti diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan adanya sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabil khusus buat adik Habib yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga kita semuanya yang hadir, yang gaib pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dan kelak kalau kita wafat semuanya diangkat derajat kita, diluaskan alam kubur dan jadikan maqam min Allah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli salaha wa ila hadratin nabi al-Fatihah.